Jadi kawan-kawan, kali ini kita menuju desa yang lumayan jauh ya menurut saya. Jadi saya penasaran dengan desa ini karena untuk mencapai desa tersebut kita butuh perjalanan yang cukup melelahkan karena lumayan jauh juga ya dari pusat kabupaten. Jadi coba kita lihat dulu nanti gimana sih, berapa rumah sih yang ada di desa itu ya, karena jalan ke sana tuh masih jalan tanah ya. Jadi yuk kita lihat. Jadi ya kawan-kawan, setelah habis kampung ujung tadi itu sudah nggak ada jalan aspal lagi ya. Sudah di perjalanan kita ya sudah jalannya seperti ini ya kawan-kawan ya. Sudah jalannya berbatuan gitu. Dan ya untuk kendaraan roda 4 sebenarnya masih bisa. Aman lah ya untuk roda 4 walaupun mungkin agak tersendat-sendat sedikit. Ini kawan-kawan ya, di perjalanan ternyata di bawah jembatan ini ada sungai yang begitu wah sekali bersihnya ya. Nah itu dia. Kelihatan sangat hijau sekali, kebiru-biruan. Dan banyak sih yang disuguhi ya menuju desa ini, walaupun mungkin ada beberapa kebun sawit, tapi sebenarnya alamnya masih bagus ya. Baratnya nih sungai ini masih hijau gitu, masih agak biru-biru gitu ya. Dan masih ada bambu juga. Ya maklum lah ya, karena jalan ke sini pun masih ya bebatuan seperti ini ya. Nah ini bisa juga kita lihat ke sini ya. Jadi yang singgah sini bisa dulu nyantai ya. Oke, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan motor saya ini bisa ke sana ya. Oke kawan-kawan, kita sudah melihat desa ini ya. Sudah sampai desa ya, bukan melihat desa, tapi kita sudah sampai di desa juga. Oke, kita coba lihat ya secara dekat gimana sih desa di sini. Tapi kayak nampaknya tuh kebanyakan rumah tutup deh. Coba lihat. Jadi kita coba bakalan maju lagi ke depan gimana prosesnya. Sampai juga akhirnya di desa. Setelah tadi jalannya yang begitu wah juga ya, menantang juga ya. Karena saya bawa motor Beat juga ya, BB ya, Matic. Jadi kalau ke sini tuh ya lumayan menantang ya. Bahkan menantang sekali bagi kita yang jarang melewati jalan yang tanah seperti ini ya. Oke, kita sudah sampai juga akhirnya di desa. Inilah dia kawan-kawan penampakan desa di sini ya. Amazing ya. Ini kayak banyak masyarakat yang yang di ladang ya kayak. Nah, ini dia. Desa Bululaga. Masjid satu, terus nggak tahu dah masyarakatnya pada kemana ini kawan-kawan. Di desa sini ya penduduknya nggak terlalu banyak. Tadi setelah saya tanya-tanya bahwa jumlah penduduk sini itu sekitar 13 kakak-an ya, karena memang desa ini sangat sepi sekali. Ini ada guguk juga ini. Halo guguk. Ada juga guguk. Di inilah penampakan desa kita ya. Jalannya pun masih belum aspal, masih bebatuan lah intinya. Ada nggak ya? Sebenarnya di sini ada masjid satu nih. Jadi kawan-kawan, beginilah ya kalau di desa kita tuh suasananya itu sangat nyaman dan asri sekali. Dan alhamdulillah juga di sini sudah ada masjid satu ya. Jadi tempat ibadah sudah ada. Dengan jumlah penduduk yang sangat terbatas, jadi sedikit sekali. Ini kayak rumah adat juga.
memang beginilah ya. Kalau di sini tuh nggak terlalu banyak juga jumlah penduduk, dan bisa dilihat sendiri di sini tuh sangat tenang sekali. Nah, sampai di ujung itu juga nggak ada, sedikit sekali kita jumpai masyarakat di sini karena mungkin lagi di kebun juga, dan jumlah masyarakat di sini tuh sangat sedikit sekali ya. Bisa dihitung juga jumlah rumahnya itu. Ya kawan-kawan, tadi setelah selesai di desa, saya mau lihat-lihat dulu ya pemandangan di sini, alam di sini, dan ya ternyata di belakang desa ini masih alami ya, masih banyak pohon-pohon yang seperti ini ya kawan-kawan ya, dan masih ya hutan-hutan lah ini, walaupun keseluruhan nggak hutan. Terus di sini saya mau ke sungai juga. Jadi saya tanya warga, memang ada sungai yang bagus di sini. Yuk kita lihat. Jadi ya kawan-kawan, kalau ke desa di Sumatera itu kerennya itu ya kita sudah desanya bagus, walaupun masih jauh dari keramaian dan jaringan susah juga, tetapi view alamnya itu memberikan kita sesuatu yang wah ya. Belakang desa ada yang pemandangan bagus ya, gimana nggak adem di sini ya. Nah, oleh karena itu yuk kita lihat gimana ini ya. View alamnya di sini saya sangat tertarik mau lihat sendiri, karena di sini airnya ya jauh lah dari polusi ya, udaranya jauh dari polusi dan dari limbah juga ya tentunya. Oke, ini dia. Oke, ini dia kawan-kawan, sungai yang saya bilang tadi. Wah, ini keren. Ada dua persimpangan sungai di sini ya. Ini sungai kecilnya dan ini sungai besarnya, dan ini luar biasa bagus sekali, karena saya bilang tadi bersih ya, bersih ya. Bisa lihat sangat bersih sekali. Dan di sini juga sangat bagus. Mana kita dulu ya? Kita ke sini dulu atau ke sini ya? Oke, kita cek dulu sih yang di sini dulu ya. Kita cek dulu sini. Oke kawan-kawan, lanjut. Oke ya kawan-kawan, tadi setelah dari desa kita langsung ke sini. Saya bilang tadi kita perlu jalan kaki sekitar 10 sampai 15 menit ya, baru sampai di tempat pemandian alami ya, sungai ya, tempat pemandian alami di desaku. Itu dia. Jadi banyak hal lah yang bisa kita petik ya. Ternyata di Sumatera itu bukan hanya soal melulu sawit semua, tetapi masih ada hutan juga, dan ada beberapa daerah di beberapa desa yang masih menjaga dari kelestarian alamnya sendiri kawan-kawan ya. Makanya seperti inilah kita bisa lihat jernih sekali airnya kawan-kawan ya, bisa langsung minum ya. Jadi belum ada polisi agak jauh, terus dari limbahnya masih bisa di ini ya, sungainya masih bisa dihindarkan dari sampah lah ya kawan-kawan ya, dari limbah-limbah lah, limbah rumah tangga maupun limbah dari yang lainnya juga. Nah, saya bisa perlihatkan kepada kawan-kawan juga di belakang saya ini masih aliran sungai yang sama juga dengan view yang keren ya, the best ya. Nah, itu dia kawan-kawan ya, the best dia kawan-kawan ya. Oleh karena itu kawan-kawan, mungkin oleh karena itu mungkin pula ya. Jadi nanti kita akan usahakan juga kawan-kawan ya, meninjau berapa desa lagi yang memang the best lah ya kawan-kawan ya. Maksudnya dia memang di ujung jauh dari keramaian, tetapi dari alamnya sendiri itu sangat bagus sekali gitu. Nah, oke, nantikan saya di video selanjutnya di Survival Sumatera Channel. Channelnya anak Sumatera, tapi kita sudah kemana-mana. Oke, terima kasih.